Beberapa waktu terakhir, aparat kepolisian gencar melakukan bersih-bersih praktik pemerasan dan aksi premanisme. Hal ini menyusul maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat ormas yang semakin meresahkan. Di Jakarta, Polda Metro Jaya melakukan operasi berantas untuk mengamankan warga dari aksi premanisme. Polda Metro Jaya turun langsung ke warga dan para pedagang di Pasar Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksi penanggulangan aksi premanisme ini, 22 orang pelaku premanisme berhasil diamankan petugas. Selain itu, petugas juga turun langsung ke para pedagang untuk mencari informasi adanya gangguan premanisme pada para pedagang di Pasar Kembangan. Kepolisian pun juga membuka layanan pengaduan untuk warga jika ada gangguan premanisme. Tidak hanya di Jakarta, Polda Jawa Timur juga melakukan penyisiran dan penyuluhan pada masyarakat langsung di kawasan wisata dan kawasan industri. 78 personil Polda Jawa Timur dan Brimob, Samapta dan Reserse Kriminal diterjunkan dalam operasi Pekat untuk mencegah tindak premanisme yang resahkan warga dan mengganggu iklim usaha di kota Surabaya. Operasi diawali dengan menyusuri area tempat wisata. Area kawasan industri pun tak luput dari kepolisian untuk memastikan kawasan industri bebas dari aksi premanisme. Tim TV One mengabarkan. Rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima, mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Ya, mereka memungut uang bulanan yang disebut sebagai uang pangkal. Kemudian ada yang memungut harian dengan alasan uang kebersihan. Yang ketiga, memungut harian dengan alasan uang untuk listrik. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana tadi pengantar terkait dialog utama kita hari ini terkait dengan pemberantasan premanisme. Yang faktanya ternyata sejumlah preman yang ditangkap oleh aparat terafiliasi dengan ormas. Iya, ada dua tadi yang disebutkan ya, ada inisial F, inisial G, dan juga Karang Taruna begitu. Nah, berarti bukan hanya wacana atau isu semata selama ini, sudah menjadi fakta karena polisi sendiri yang mengatakannya. Kita akan membahas terkait dengan tema ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat pagi, Pak Sugeng. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Iya, mungkin mau ke Pak saya Sugeng mau dulu. ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, tadi sudah dikemukakan ya, ada oknum dari inisial F, G, dan juga Karang Taruna. Begitu tanggapan Pak Sugeng dulu seperti apa nih? Gini ya, saya malah udah berapa kali diwawancara ini, sekarang saya malah lebih berpikirnya lebih dalam nih. Ya begini loh, kalau preman itu kan sebetulnya street crime. Ya, street crime itu bisa ditangani padahal setingkat polsek saja. Ya, seperti tadi Pak Arianto bilang sama saya. Tapi sekarang pemerintah atau negara mengkonfirmasi yang tadinya street crime setelah berlindung di balik ormas, dia menjadi hampir setara dengan negara. Kenapa? Tanda-tandanya. Yaitu negara melihat dan mau menyelesaikan masalah preman ini dengan membentuk satgas lintas lembaga dan kementerian. Jadi udah urusannya negara. Loh kok jadi begitu? Ya, levelnya udah tadinya street crime menjadi politis. Nah, satgas ini kan tidak akan bisa lama, ya, tidak akan bisa lama. Kalau kemudian preman-preman ini mereka atau ormas itu kemudian semua tertib sekarang, kan yang ditindak hanya di lapangan. Bagaimana ormas ini kemudian tiarap tertib
Satgas nanti sudah selesai, mereka muncul lagi. Iya. Nah, penyelesaiannya gimana? Saya menduga ini penyelesaiannya politis, ya. Penyelesaian politis adalah pemberian konsesi. Jadi, Konsesi seperti apa, Pak ya, Sugeng? konsesi supaya mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan. Yang paling mudah dan sangat besar konsesinya itu adalah konsesi keamanan. Pekerjaan-pekerjaan pemberian jasa keamanan. Oke, berarti menjaga tempat. masalahnya benar-benar kompleks ya, karena Ya. ada masalah politik di sana, masalah ekonomi juga, Iya, betul. pencarian penghasilan nah, gitu itu ya. makanya yang mengapa Satgas ini perlu dibentuk harus dijelaskan ini oleh pemerintah. Seserius itu kenapa dari bacaan pemerintah? Oke. Kita sebagai masyarakat kan harus tahu. Wah, kalau street crime mah kita tutup mata udah polsek bisa tangkap udah bisa. Iya. Mungkin saya mau tanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah dengan pembentukan Satgas ini diakui bahwa tidak efektif nih pemberantasan premanisme selama ini oleh aparat keamanan? Itu boleh saja mempunyai penafsiran kayak gitu ya. Tapi kalau saya ingin menerangkan mengapa pakai pembentukan Satgas ini ya, itu saya melihatnya dari sistem penanggulangan Kamtipmas. Gangguan Kamtipmas itu kalau keadaannya masih agak normal-normal, maka diantisipasi dengan namanya kegiatan rutin, patroli dan sebagainya biasa. Tapi kalau sudah meningkat sedikit, kita pakai pola namanya kegiatan yang ditingkatkan, giatkat namanya. Nah, kalau sudah masif, kita launching operasi. Itu step-step daripada cara penunggalangan gangguan Kamtipmas itu yang terjadi seperti itu. Nah, untuk preman ini kenapa kok kemudian dibikin Satgas yang lintas sektoral itu? Karena sudah sangat masif sekali kan. Dan tepat ini dibikin kayak gitu. Dan ini Jadi, kan terafiliasi dengan ormas, kalau gini, preman-preman kalau ini, Pak. terafiliasi dengan ormas, saya ingin terangkan begini. Ini intinya adalah premanisme yang merajalela. Ya. Preman zaman dulu itu kalau dia memalak atau minta apa, itu preman akar-akarnya kan orang nyari kerjaan ya. Orang nyari kerjaan itu paling gampang keamanan kan, ya, karena dia itu. Nah, dulu preman itu tumbuhnya karena orang mencari pekerjaan susah, sehingga dia ingin bebas kan. Bergerak apa boleh, apa-apa maunya boleh, itu namanya preman. Zaman dulu preman kalau malak itu, Pak, saya preman loh. Kalau lu nggak ini, saya nggak takut hukum kan gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang pasca reformasi saya mati itu ya. Preman itu kalau malak itu, saya LSM nih. Gitu. Berhak untuk ini. Jadi sekarang ini ormas dipakai oleh preman, aktivitas premanisme itu untuk apa? Supaya dia lebih ditakutin gitu. Di zaman sekarang kan apa? Kalau yang namanya LSM kan sudah mewakili rakyat seakan-akan kayak gitu. Nah, jadi sekarang ormas yang sekarang ini ditunggangi oleh aktivitas premanisme itu. Jadi kita nggak boleh kemudian sasarannya kok ormas-ormas yang berafiliasi, bukan itu, tapi oknum-oknum itu ya yang mengaku dirinya ormas itu, sehingga gitu. Jadi kita mesti pilah-pilahkan gitu. Oke. Tapi intinya ya, yang namanya premanisme itu adalah kegiatan yang maunya bebas, nggak takut hukum gitu, dan intinya mencari setoran lah kasarannya kayak gitu. Oke, Pak Arianto, kalau misalnya kita bahas mengenai waktu begitu ya, kenapa sekarang begitu? Apakah memang masalahnya sudah begitu besar, tidak bisa ditanggulangi lagi atau seperti apa? Ya karena kenyataannya masif sekali kan. Dan ini juga kegiatan polisi yang selama ini tidak efektif menurut saya. Kalau polisinya efektif ya itu ya, preman kecil-kecil itu sudah ditekel oleh para kapolsek itu. Tapi karena selama ini dalam tanda petik terbiarkan ya, pembiaran, ada kejadian sana sini tidak cepat ditindak gitu ya. Akibatnya di mana-mana terjadi. Jadi terbiarkan atau terpelihara begitu? Terbiarkan itu ada banyak definisinya, Pak. Terbiarkan itu karena begini, mungkin tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena korban nggak berani lapor. Nah, kalau sekarang kan ada medsos ini, diviralkan, jadi otomatis kan diketahui gitu ya. Yang kedua, terbiarkan itu mungkin dari aparatnya merasa wah sana premannya banyak sehingga saya nggak mampu, sehingga dia tidak sengaja tidak cepat-cepat melakukan karena kekuatannya tidak sama. Nah yang terakhir itu tadi mungkin ada kolusi juga, Pak, kesana kan dari ini polisinya dapat bagian atau aparatnya dapat bagian, itulah yang terjadi. Jadi intinya ya, premanisme itu bisa merajalela karena terbiarkan itu tadi. Terbiarkan oleh masyarakat maupun terbiarkan oleh aparat. Dua gitu. Nah masyarakatnya itu kenapa membiarkan? Karena nomor satu ya, dia kalau jadi korban takut mau lapor. Yang kedua, tidak ada waktu.
Yang ketiga, dia tidak percaya kalau lapor juga nggak akan ditangani oleh polisi, bahkan dia masyarakat. Nah, itulah jadi premanisme itu merajalela karena yang kejadian-kejadian itu tidak ditangani secara cepat sehingga makin lama makin masif. Nah sekarang ini dengan adanya pemberitaan itu jadi masif sekali, ya pasti pakai operasi. Saya udah pasti jawabannya pasti operasi. Nah kenapa melintas ya? Saya tambahkan ya. Kenapa harus sampai kelintas? Premanisme itu teorinya ya ada 5 strategi yang kita lakukan. Yang paling depan adalah penegakan hukum, yang kedua pencegahan, yang ketiga pembinaan supaya orang ini tidak ini ya gitu. Kemudian yang keempat koordinasi. Yang kelima adalah ini yang paling berat, menghilangkan akar masalah. Jadi kalau kita mau preman itu tidak ada, ya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai dengan manusia Indonesia yang banyak ini. Kalau itu tersalurkan dengan baik, nggak akan dia jadi preman. Ujung-ujungnya ekonomi ya. Iya, jadi 5 itu kalau kita mau mengatasi preman ya 5 ini harus dikerjakan gitu. Tapi tidak nomor 1 operasi ya tetap harus dilaksanakan juga. Tapi harus ada pencegahan, pembinaan, koordinasi dan hilangkan akar masalah itu. Baik, saya mau ke Pak Sugeng kembali. Pak Sugeng, apakah Anda sepakat dengan Pak Haryanto bahwa ini karena adanya pembiaran, baik itu pembiaran oleh aparat maupun pembiaran oleh masyarakat? Setuju, ya. Tadi sudah dijelaskan itu saya sangat setuju. Problemnya ya, kalau tadi sekarang dengan operasi besar-besaran, Pak Haryanto satu Polres itu bisa menahan berapa kapasitas? Paling kan 300 ya. Kalau kemudian preman yang ditangkap 1000, mau ditaruh di mana? Ya, itu risiko. Itu kan satu ya. Dan ini risiko ini masih diperhatikan oleh negara juga. Iya, makanya ini makanya teruskan. Analisisnya harus lebih dalam lagi gitu. Ya. Ada ormas menyatakan punya 2 juta anggota. Terus kalau mereka kemudian udah 1 juta anggota kita biar ditangkap aja. Hah? Bagaimana? Ya? Iya. Nah ini yang saya bilang ya. Kalau yang saya bilang harus dijelaskan ada apa sih sebetulnya kok persoalan preman menjadi level negara, bukan level polisi penyelesaian sebagai street crime, ya, tapi menjadi level negara. Ini ada apa ini, ya? Saya pun sedang mencari tahu. Yang kedua, informasinya kan terkait dengan adanya investor yang udah muncul tuh BYD ya, perusahaan mobil listrik Jawa Barat diganggu ya. Kalau itu kan ya katakanlah ada komplain dari negara atau dari investor, negara pihak investor, ya diatasi yang ganggu aja. Tapi ini dibentuk Satgas ya. Ini yang nggak bisa dipahami. Kalau dulu ada Satgas Judi Online, itu karena lintas negara nih. BIN perlu dong, ya kan? Kemudian Kominfo perlu dong, polisi perlu dong. Lah kalau preman ini di depan mata ini street crime, tapi naik menjadi masalah politis. Seakan-akan kita ini nanti kok negara terancam preman, ya? Dan apakah akan ditindak, saya bilang tadi, kalau 1 juta orang anggotanya suruh masuk ke penjara, apa nggak pusing negara? Solusi terdekatnya apa? Apakah memang harus ada audit internal dari ormas-ormas sendiri? Karena kan untuk membentuk ormas kan harus mendapatkan surat izin begitu. Saya mau bukti dulu, mau bukti kinerja Satgas. Untuk melihat arah Satgas seperti apa, ya. Yaitu kalau menurut saya, jangan cecere-cecerenya yang ditindak. Langsung pada pimpinan pusatnya, ya, ini akan berpengaruh nggak dengan bawah? Kemudian ormas yang dinilai memang mengganggu, ya, mengganggu ketertiban, dilakukan treatment berdasarkan Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, kasih peringatan, kemudian kalau tidak bisa dicabut badan hukumnya atau status terdaftarnya. Badan hukumnya oleh Menteri Hukum, status terdaftarnya oleh Mendagri, ya, supaya tidak ada payungnya nih, ya. Jadi menjadi street crime kembali, gampang ditindaknya. Itu dulu nih. Kalau saya nggak yakin akan dilakukan tindakan kepada ormas besar ini, ya. Karena apa? Ini ada sejarah, pimpinannya punya sejarah keterkaitan dengan mengklaim ya Pak Presiden katanya. Itu klaim sepihak. Klaim sepihak.
Tapi kan juga dia ketemu bisa sekelas pimpinan ormas bisa ketemu presiden ke-7 kan. Ini udah politis nih. Oke. Ketemu juga dengan tentara-tentara, bahkan dihormati. Nah, kita rakyat gimana nih nonton begini fenomena ini bingung saya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Sugeng. Apakah ini pemberantasannya dengan menangkap oknum-oknum atau individu-individu yang melakukan kriminal gitu, atau Satgas, harus dibenahi nih organisasinya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, sesaat lagi pemirsa. Bingung, saya juga bingung.